Ya, kita masuk ke informasi yang pertama di mana Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh dari BRICS. Hal ini disampaikan oleh pemerintah Brazil selaku presiden dari BRICS hingga 2025 mendatang. Brazil menyatakan secara konsensus anggota BRICS menyetujui masuknya Indonesia sebagai lanjutan dari pertemuan puncak BRICS pada 2023 lalu di Johannesburg. Brazil menjelaskan Indonesia mendapat lampu hijau dari blok sejak 2023 lalu, namun Indonesia baru diminta bergabung setelah pemilihan presiden yang diadakan tahun lalu. Dengan keanggotaan ini, Indonesia dapat berbagi peran untuk mendukung reformasi lembaga tata kelola global dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerjasama di Global South. BRICS sudah berdiri sejak 2009 oleh 4 negara pendiri yakni Brazil, Rusia, India, dan China disusul oleh Afrika Selatan. Pada tahun lalu, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab pun bergabung dengan blok ini. Selama memimpin BRICS, Brazil memiliki misi meningkatkan kerjasama antar negara dunia selatan dan mereformasi lembaga multilateral. Salah satu fokus kelompok yang dipimpin Presiden sayap kiri, Luiz Inácio Lula da Silva, ialah pengembangan alat pembayaran untuk memfasilitasi perdagangan antar negara anggota. Pada pertemuan puncak BRICS terakhir di Kazan, Rusia pada November 2024 lalu, dibahas isu berkaitan dengan peningkatan transaksi non-dolar dan penguatan mata uang lokal. Hal ini memicu kemarahan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam anggota BRICS dengan tarif 100% jika mereka melemahkan dolar Amerika Serikat. Bergeser ke informasi kedua, di mana ekonomi Vietnam terbang tahun lalu. Negara berpenduduk 100 juta tersebut membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,09% pada 2024, jauh di atas negara ASEAN lainnya. Pertumbuhan 7,09% melewati target pemerintah serta menjadi yang tertinggi di ASEAN. Pertumbuhan juga jauh di atas target pemerintah yakni 6,5%. Direktur Jenderal Badan Pusat Statistik Vietnam, Nguyen Thi Huon, menjelaskan ekonomi Vietnam menunjukkan pemulihan yang luar biasa dan menempatkan negara ini sebagai titik terang ekonomi regional. Huang mengungkapkan bahwa pemulihan ekonomi negara ini semakin meningkat sepanjang tahun dengan setiap kuartal menunjukkan perbaikan progresif. Sektor jasa muncul sebagai pendorong utama pertumbuhan sepanjang tahun, berkontribusi 49,46% terhadap pertumbuhan PDB. Kontribusi terbesar lainnya disusul oleh sektor industri dan konstruksi serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. PDB Vietnam mencapai lebih dari 11,51 kuadriliun dong dan atau sekitar 476,3 miliar dolar AS pada 2024. Produktivitas tenaga kerja juga meningkat secara signifikan mencapai 221,9 juta dong atau sekitar 182 dolar AS per pekerja. Dengan tumbuh 7,09%, ekonomi Vietnam bisa menjadi salah satu yang tertinggi di Asia dan terbesar di ASEAN. Indonesia misalnya tumbuh 5,03% hingga kuartal 3 2024. Saingan terbesar Vietnam yakni adalah Filipina yang di kuartal ketiga 2024 tumbuh 5,8%. Kita masuk ke informasi ketiga, penemuan gereja zaman Bizantium di Kiryat Gat, Israel menjadi sorotan. Temuan ini menjadi gambaran sisa-sisa komunitas Kristen kecil di Gaza yang berjumlah kurang dari 1.000 orang telah berlindung di rumah Katolik dan Palestina. Temuan itu sebagai salam dari peziarah Kristen yang tiba dengan kapal ke pelabuhan Gaza yang menceritakan kisah pemukiman di Negev Utara pada akhir periode Bizantium atau sekitar 395 hingga 1453 Masehi. Ia telah melakukan penggalian penyelamatan selama beberapa tahun di situs arkeologi itu yang terletak di kota Rahat sebagai persiapan untuk proyek perluasan lingkungan. Menurut otoritas barang antik Israel, penemuan gereja zaman Bizantium di Negev Utara dengan seni dinding yang menampilkan kapal membuka jendela ke dunia bagi para peziarah Kristen yang mengunjungi Tanah Suci 1.500 tahun lalu. Para arkeolog memperkirakan para peziarah Kristen mengunjungi gereja tersebut setelah mendarat di pelabuhan, meninggalkan jejak pribadi mereka dalam bentuk gambar kapal di dindingnya. Meskipun gambar kapal digunakan sebagai simbol Kristen pada zaman kuno, mereka percaya bahwa dalam hal ini gambar kapal itu adalah gambaran grafis sebenarnya dari kapal asli yang digunakan para peziarah untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Ia mengatakan dirinya akan tetap menjabat hingga Partai Liberal yang berkuasa saat ini memilih penggantinya.
Trudeau mundur di tengah meningkatnya ketidakpuasan atas kepemimpinannya. Selain itu, kepergian mendadak Menteri Keuangannya juga mengisyaratkan gejolak yang semakin besar di dalam pemerintahan dan partainya. Selain mundur sebagai Perdana Menteri, Trudeau juga mundur dari posisi Ketua Umum Partai Liberal. Ia pun telah meminta partai memilih kandidat untuk pemilu berikutnya. Ketiga partai oposisi utama Kanada sebelumnya mengatakan mereka berencana untuk menggulingkan Partai Liberal dalam mosi tidak percaya saat parlemen kembali bersidang. Dengan demikian, pemilu pada musim semi untuk memilih pengganti parlemen hampir pasti terjadi. To resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election.